Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar kita kali ini bertema ayat yang membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menangis. Saudaraku, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menangis dan mengatakan pada Ibnu Mas'ud, cukup saat membaca ayat berikut ini. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacalah Al-Quran untukku. Maka aku menjawab, wahai Rasulullah, bagaimana aku membacakan Al-Quran untukmu? Bukankah Al-Quran diturunkan kepadamu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku suka mendengarnya dari selainku. Lalu aku membacakan untuknya surat An-Nisa hingga sampai pada ayat yang artinya, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi, Rasul, dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu, Muhammad, sebagai saksi atas mereka itu, sebagai umatmu. Terjemahan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 41. Beliau berkata, cukup, maka aku menoleh kepada beliau. Ternyata kedua mata beliau dalam keadaan bercucuran air mata. Hadis riwayat Bukhari nomor 4582 dan Muslim nomor 800. Dari hadis di atas terdapat pelajaran. Pertama, ayat 41 dari surat An-Nisa itu menjelaskan tentang posisi Nabi Muhammad SAW yang kelak di akhirat menjadi saksi bagi umatnya yang durhaka. Tangisan Rasulullah menjadi penanda akan lembutnya hati beliau yang tak sampai hati umatnya bakal menerima penderitaan meski akibat ulah mereka sendiri. Kedua, surat An-Nisa ayat 41 menjelaskan tentang penyesalan orang-orang kafir pada hari kiamat. Pada hari itu orang-orang kafir tidak dapat menyembunyikan kejelekan dan kesalahan mereka. Mereka menyesali perbuatannya, tetapi sesal itu tidak berguna. Pada hari itu tidak ada pertolongan yang dapat menolong mereka. Ketika Rasul yang dijamin masuk surga masih merasakan ketegangan dan tanggung jawab yang besar. Tindakan Rasulullah mendengar ayat tersebut mengajarkan kita untuk benar-benar memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Keempat, menangis saat membaca atau mendengar Al-Quran merupakan tanda keimanan yang mendalam dan takwa kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah, dan tidak akan masuk surga orang yang terus-menerus berbuat dosa. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut, menangis saat membaca atau mendengar Al-Quran adalah sifat terpuji sebagaimana pula disebutkan dalam ayat-ayat berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Terjemahan Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 23. Ayat berikut, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya.
dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertakwa. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Sebagai doa belajar kita kali ini, ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai panutan cahaya, petunjuk, dan rahmat, ya Allah. Ingatkanlah kami, andaikan terlupa dari ayat-ayat Al-Quran, ajarkan kami daripadanya yang kami belum tahu. Karuniakanlah kami untuk bisa membaca Al-Quran di tengah malam dan siang hari. Jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai pedoman, wahai Tuhan semesta alam. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi belajar kita kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan mari kita bersama belajar berdakwah, tebarkan manfaat, jadikan media sosialmu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.